Bab 98. Rasanya ada yang aneh. Pagi ini, ketika Zhong Yu tertidur, Yani telah memikirkan keseluruhan rencananya di dalam pikirannya. Dia ingin merebut Qin Lang dari tangan Zhong Yu dan membuat Qin Lang benar-benar kecewa pada Zhong Yu. Kemarin Liu Anqi sempat memberinya inspirasi bahwa jika seorang wanita mengandung anak, seorang pria, meskipun tidak menyukainya sama sekali, pria itu hanya bisa mengakui takdir. Jadi sekarang tujuan akhir Yani adalah mengandung anak Qin Lang. Yani membayangkan rencananya. Dia pun mencari nomor yang bertuliskan nama Li Rui di kontak ponselnya, lalu menekannya. Segera, Li Rui menjawab telepon. "Cantik, tumben sekali kamu meneleponku. Apakah kamu sedang sibuk? Aku ingin mengajakmu makan malam." Suara genit Li Rui datang dari dalam telepon. "Sudahlah. Aku takut diberi obat tidur olehmu." Yani tersenyum dingin. Dia hampir terjebak oleh Li Rui tahun lalu. Setahu dia, hanya karena pergi makan bersama saja, sudah ada 4 atau 5 orang yang terjebak dengannya. "Lihat apa yang kamu katakan. Mana berani aku macam-macam padamu. Aku meneleponmu hari ini karena aku ingin mengenalkanmu pada wanita cantik yang masih anak polos," kata Yani secara langsung dan jelas. "Sungguh cantik, tidak?" Ketika Li Rui mendengar hal ini, dia menjadi bersemangat. Dalam sekejap, Yani mengirimkan foto Zhong Yu kepada Li Rui melalui WeChat. Li Rui melihatnya dan tubuhnya langsung bereaksi. "Gadis ini sangat cantik, sangat cocok untukku. Aku pasti akan memberikan kesan pertama kali yang tak terlupakan untuknya." Yani bisa membayangkan bagaimana rupa Li Rui yang genit saat ini. "Dia adalah temanku. Kita akan terbang ke Jinling malam ini." Pacarnya bernama Qin Lang. "Jadi kamu harus mengatakan bahwa Qin Lang memintamu untuk menjemputnya. Dia harusnya akan naik mobil bersamamu. Adapun hal yang harus dilakukan selanjutnya, kupikir kamu lebih tahu dariku," kata Yani sambil tersenyum. "Hei, tentu saja. Pertama kali melihatnya aku sudah tahu kalau dia adalah tipe gadis polos. Tentu paling gampang dibohongi. Tapi aku bahkan tidak tahu pacarnya. Bagaimana dia bisa mempercayaiku? Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Aku akan mengaturnya untukmu. Kamu tinggal mengikuti apa yang aku ajarkan." "Berapa nomor platmu?" Yani mengatakan beberapa kalimat kepada Li Rui, lalu menutup telepon. Ada cahaya jahat di mata Yani. Dia sedang menyusun rencana di dalam pikirannya sambil memainkan ponselnya. Beberapa menit kemudian, Yani berhenti memutar ponselnya. Dia membuka halaman pesan teks, mengedit pesan teks dan mengirimkannya ke Zhong Yu. Pagi hari tadi, Yani bahkan sudah memalsukan SMS yang dikirim antara Zhong Yu dan Qin Lang. Selama Zhong Yu tidak melihat tanggal dan waktunya, dia tidak akan mengetahuinya. Ding dong. Zhong Yu mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah pesan teks dari Qin Lang. "Zhong Yu, aku akan sangat sibuk sepanjang hari ini. Aku juga masih sibuk rapat. Sampai sekarang, aku mungkin tidak bisa menjemputmu di bandara malam ini. Tapi, jangan khawatir. Aku akan meminta temanku untuk menjemputmu di bandara. Namanya Li Rui. Dia mengendarai mobil Cadillac, plat nomornya SU7512. Ingatlah untuk berhati-hati saat perjalanan pulang nanti." Zhong Yu sedikit kecewa dan pada saat yang sama dia sedikit bingung. Bagaimana mungkin Qin Lang memiliki teman yang mengendarai Cadillac, tapi memikirkan identitas Qin Lang, Zhong Yu pun mengerti. Dia merasa bahwa ada yang aneh dalam pesan teks Qin Lang. Tetapi Zhong Yu tidak tahu apa yang aneh. Zhong Yu melempar ponselnya ke tempat tidur. Dia berjalan perlahan ke depan kopernya dan mengeluarkan buku catatan yang terkunci. Ini adalah buku harian Zhong Yu. Sejak SMA, dia punya kebiasaan menulis buku harian. Ini adalah cara dia menghilangkan stres dan mengekspresikan perasaannya. Entah itu perasaan senang,
sedih ataupun menyakitkan, Zhong Yu akan menuliskannya di dalam buku harian. Dia duduk di meja dan mulai menulis goresan demi goresan. Kamis, tanggal 4 Juni tahun 2019, cerah. Kemarin aku ikut audisi grup band wanita Hello. Aku tidak menyangka Yani menjebakku. Saat anjing itu masuk ke dalam air, tubuhku hanya merasakan satu rasa, yaitu rasa sakit. Rasa sakit yang menyayat hati. Aku, dengan pengecutnya memilih untuk menyerah. Pada saat aku merasa akan mati, hanya ada Qinlang di pikiranku. Satu persatu kata-kata yang pernah dia ucapkan muncul di benakku. Qin Tian mengatakan kepadaku bahwa dia telah membantuku memberi pelajaran pada semuanya orang yang menindasku. Aku menelepon Qinlang 2 kali, tetapi dia tidak menjawabnya sekalipun. Dia bilang dia sedang sibuk. Ada sedikit rasa kecewa di hatiku, tetapi aku tidak menyalahkan dia sama sekali. Qinlang meminta temannya Li Rui untuk datang ke bandara menjemputku. Setelah menulis selama 1 jam, Zhong Yu perlahan menutup buku hariannya dan menguncinya dengan gembok yang cantik. Buku hariannya tidak pernah dibaca oleh siapapun. Pada jam 7 malam, Chen Jingyi membawa Zhong Yu dan yang lainnya dengan mengendarai 2 mobil dan langsung menuju Bandara Internasional Pudong. Setelah kurang lebih dari 1 jam penerbangan, pesawat perlahan mendarat di Bandara Internasional Jinling. Chen Jingyi dan Guo Yanan perlahan-perlahan membantu Zhong Yu berjalan keluar dari gedung bandara. Chen Jingyi dan yang lainnya berencana membawa Zhong Yu ke rumah sakit umum Jinling. Tetapi Zhong Yu menolak. Kak Chen, Yanan, jangan khawatirkan aku. Aku akan pergi nanti, kata Zhong Yu sambil tersenyum. Aku telah memberitahu Qinlang, dan dia akan datang untuk menjemputku. Oh, ternyata sedang menunggu pacar. Kak Chen, Yanan, jangan menyuruh Zhong Yu buru-buru ke rumah sakit. Dia sudah di Shanghai terlalu lama dan tidak pernah bertemu pacarnya. Dia pasti tidak tenang. Yani sengaja tersenyum sambil bercanda. Dia ingin Chen Jingyi dan yang lainnya membiarkan Zhong Yu sendiri. Tidak bisa. Kamu telepon Qinlang sekarang. Kami harus melihatnya terlebih dahulu. Barulah kami tenang. Chen Jingyi berkata demikian. Zhong Yu pun harus menelepon Qinlang. Tapi, tentu saja panggilan itu tidak akan diangkat. Ya, Ni sudah merubah teleponnya menjadi mode hening. Jangan khawatir. Qinlang mengatakan padaku bahwa dia telah meminta temannya menjemputku. Dia mengendarai Cadillac hitam. Tolong kalian bantu aku memperhatikan mobilnya. Zhong Yu menjelaskan kepada Chen Jingyi dan yang lainnya. Pada saat ini, Yani dengan tenang mengirim pesan teks kepada Li Rui, memintanya untuk membawa mobilnya kemari. Awalnya, dia ingin menunggu Chen Jingyi dan yang lainnya pergi sebelum membiarkan Li Rui datang. Tapi, melihat situasi saat ini, jika tidak melihat Zhong Yu masuk ke dalam mobil, Chen Jingyi dan Guo Yanan sepertinya tidak akan pergi. Demi Zhong Yu, si gadis cantik yang polos, Li Rui sudah menunggu di luar bandara sejak pukul 7. Setelah mendapat kabar dari Yani, dia langsung mengemudikan mobilnya menuju alun-alun di depan bandara. Hei, bukankah itu mobilnya? Yani melihat sebuah Cadillac yang perlahan merendekat. Dengan mata tajam, kalian tunggu di sini. Aku akan membantu memastikannya. Setelah mengatakan itu, Yani segera berjalan menuju mobil Cadillac dengan cepat. Li Rui menurunkan jendela mobil. Dia sudah melihat Zhong Yu dari kejauhan. Ternyata, aslinya jauh lebih cantik daripada di foto. Li Rui tersenyum pada Yani. Cantik. Ternyata semua temanmu adalah wanita cantik. Satu persatu tidak kalah cantiknya. Aku akan membereskan yang ini dulu dan jika aku punya waktu, kamu harus membantuku berkenalan dengan yang lain. Aku akan memberimu biaya perkenalan sebesar 10.000 yuan. Ada apa dengan gigimu? Yani menatap Li Rui dengan tak berdaya. Dia terkejut saat melihat 2 lubang hitam di gigi bagian depan Li Rui. Tidak apa-apa. Li Rui buru-buru menutup mulutnya. Dia mana berani mengatakan bahwa dia dipukuli sampai seperti ini karena
Melecehkan seorang gadis di depan universitas. Jinling, beri aku sedikit obat tidurmu. Yani mengulurkan tangannya ke Li Rui. Dia tahu jelas trik Li Rui. Dia pun mengetahui bahwa Li Rui pasti membawa obat itu bersamanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak usah banyak bicara. Kamu mau kasih atau tidak? Jika tidak, bagaimana kamu bisa mendapatkan gadis cantik itu? Iya. Ini. Li Rui mengambil sebotol obat dari kotak penyimpanan dan memberikannya kepada Yani. Yani pun tersenyum dan memasukkan obat itu ke dalam sakunya. Apakah kamu sudah ingat semua yang aku ajarkan padamu? Mendengar Li Rui menjawab dengan rasa tidak sabar, Yani berkata kepadanya lagi, malam ini pasti akan menyenangkan bagimu. Kamu harus melampiaskan semua nafsumu pada wanita cantik ini. Oh ya, bukankah kamu adalah anggota dari komunitas 91? Rekam video prosesnya dan unggah ke internet. Wanita-wanita cantik yang kesepian di dalam komunitas itu mungkin akan berinisiatif untuk mencarimu setelah mereka melihat kehebatanmu. Oh ya, benar juga. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu sebelumnya? Li Rui menyeringai. Tanpa dua gigi depannya, dia terlihat sangat jelek. Sudahlah, sana kamu. Setelah mengatakan itu, Yani melambai pada Zhong Yu dan yang lainnya. Zhong Yu, aku sudah bertanya dengan jelas. Dia datang ke sini untuk menjemputmu. Li Rui mengendarai mobil ke hadapan Zhong Yu, dan dia turun dari mobil dengan sangat sopan. Halo, apakah Anda adalah Nona Zhong Yu? Saya adalah teman Qin Lang. Nama saya Li Rui. Saya datang ke sini untuk menjemput Anda. Pada saat ini, Li Rui tidak terlihat seperti pria yang genit. Sebaliknya, dia tampak seperti seorang pria terhormat dan memberikan kesan yang sangat baik kepada beberapa gadis di sana. Baik, terima kasih. Setelah Zhong Yu berbicara dengan Li Rui, dia menoleh ke Chen Jingyi dan yang lainnya. Kak Chen, sudahlah. Sekarang kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanku lagi. Lebih baik kalian segera pulang. Hari sudah larut. Sebelum Chen Jingyi dan yang lainnya pergi, mereka benar-benar harus melihat Zhong Yu masuk ke dalam mobil. Zhong Yu masuk ke dalam mobil Li Rui dan melambaikan tangan kepada Chen Jingyi dan yang lainnya. Li Rui pun mengendari mobil dan perlahan menjauh. Baiklah, Zhong Yu akhirnya bisa pulang juga. Mari kita semua juga pulang ke rumah masing-masing. Selesai berbicara, Chen Jingyi dan kelima wanita itu saling berpamitan, lalu pergi. Yani terus berdiri di pinggir jalan menunggu mobil dan ketika dia melihat semua orang telah pergi, dia segera kembali ke alun-alun bandara. Dia telah yakin bahwa Zhong Yu akan kehilangan tubuhnya malam ini dan dia pun harus hamil anaknya Qin Lang pada saat yang bersamaan. Jika dia melewatkan kesempatan besar malam ini, akan jauh lebih sulit untuk mendekati Qin Lang lagi. Selain itu, jika dia bisa hamil, itu sama saja dengan dia akan menang. Seandainya perbuatan Li Rui terungkap, dia tidak percaya bahwa Qin Lang akan berbuat sesuatu yang buruk padanya karena dia telah mengandung anak Qin Lang. Setelah merencanakan rencananya dalam beberapa menit di dalam hatinya, Yani menarik napas dalam-dalam dan menekan nomor telepon Qin Lang. Halo, siapa ini? Suara Qin Lang yang terdengar dari dalam telepon membuat Yani bersemangat. Dia adalah keturunan generasi kedua yang kaya super kaya. Halo, Qin Lang. Aku Yani, rekan satu tim. Zhong Yu, kita pernah bertemu sebelumnya, kata Yani dengan penuh kelembutan. Dia juga sedikit gugup. Apalagi dia sebelumnya begitu meremehkan Qin Lang. Ada apa kamu meneleponku? Suara Qin Lang menjadi dingin. Dia benar-benar tidak menyukai Yani. Hanya saja dia adalah orang yang berperilaku baik. Setidaknya dia harus mendengarkan terlebih dahulu apa yang dikatakan Yani untuk berjaga-jaga. Siapa tahu itu ada hubungannya dengan Zhong Yu. Jadi begini, aku ada di bandara sekarang. Mendengar hal itu, Qin Lang langsung bertanya, kalian sudah pulang? Di mana Zhong Yu? Apa dia di bandara sekarang? Tidak.
Dengarkan aku. Zhong Yu dan yang lainnya akan menyusul nanti. Masih ada beberapa hal yang harus mereka selesaikan di Shanghai. Mereka mungkin sedang bernegosiasi dengan orang-orang penting. Jadi sebaiknya kamu tidak meneleponnya. Dia pun mungkin tidak akan menjawab teleponmu. Yani takut Qin Lang akan menelepon Zhong Yu dan rencananya akan hancur. Oh begitu, Qin Lang berkata dengan suara kecil. Apa yang ingin kamu katakan tadi? Jadi begini, alasanku pulang lebih awal adalah karena aku terluka di Shanghai. Nomor teleponmu juga diberikan oleh Zhong Yu kepadaku. Aku sekarang di bandara, membawa koper besar yang sangat berat. Jadi aku agak kesulitan. Sekarang teman-temanku juga sedang sibuk semua. Jadi aku hanya ingin bertanya, bisakah kamu datang dan membantuku? Kata Yani dengan hati-hati. Zhong Yu memberi Yani nomor teleponnya. Sepertinya niat Zhong Yu memang agar dirinya pergi ke bandara untuk membantu Yani. Zhong Yu memang bisa melakukan hal seperti ini. Qin Lang, tidak apa-apa, kan? Aku benar-benar tidak ada cara lain lagi. Maka dari itu aku meneleponmu untuk membantuku. Jika orang lain bisa membantuku, aku pasti tidak akan merepotkanmu. Yani masih memohon. Meskipun Qin Lang merasa bahwa hal ini agak aneh, tapi dia memutuskan untuk tetap membantu Yani. Oke, aku akan segera ke sana, kata Qin Lang dengan tegas. Lalu dia keluar dari villa, memanggil taksi dan langsung menuju ke bandara. Bab 99, malam bersama Qin Lang. Qin Lang naik taksi dan dengan cepat sampai di alun-alun bandara. Qin Lang, aku di sini. Melihat sosok Qin Lang, Yani segera melambai padanya dengan penuh semangat. Qin Lang sedikit menghela nafas dan berjalan ke arah Yani. Qin Lang cukup terkejut saat melihat memar di sudut mulut Yani. Dia pikir kaki atau tangan Yani yang terluka. Bagaimana bisa seorang anggota girl band yang terluka adalah mulutnya? Bagaimanapun tidak akan terlintas di pikiran Qin Lang bahwa luka di mulut Yani disebabkan oleh Qin Tian. Ayo jalan. Di mana rumahmu? Qin Lang mengambil koper Yani, berjalan ke pinggir jalan bersama Yani, memanggil taksi dan pergi ke rumah Yani. Qin Lang membantu Yani memindahkan barang bawaannya ke dalam rumahnya. Rumah Yani adalah sebuah apartemen dan dia tinggal sendirian. Terima kasih banyak, Qin Lang, tinggallah. Untuk makan malam, makanan akan selesai disiapkan dengan cepat. Yani memandang Qin Lang dengan antusias. Tidak usah. Jika tidak apa-apa lagi, aku akan pulang dulu, kata Qin Lang sambil berjalan ke arah pintu. Tunggu sebentar, teriak Yani dengan sedikit bersemangat. Bagaimana mungkin Yani rela melewatkan kesempatan sebaik ini? Melihat Qin Lang yang heran, pikiran Yani pun sedikit bingung. Minumlah segelas air sebelum pergi. Jika tidak aku akan merasa tidak enakan. Apalagi kamu sudah membantuku. Oke, boleh. Qin Lang mengangguk. Minum. Segelas air masih bisa diterima olehnya. Melihat Yani seperti ini, jika dia tidak memberi kesempatan untuk berterima kasih, Yani pasti akan merasa tidak enak. Baiklah, duduklah di sini sebentar. Aku akan menuangkanmu air. Ketika Qin Lang setuju, hati Yani berbunga-bunga. Dia mengambil cangkir dan berjalan ke dispenser air, memperhatikan bahwa Qin Lang sedang melihat ponselnya. Diam-diam Yani mengeluarkan botol obat yang dia minta dari Li Rui, menuangkan sedikit ke dalam cangkir, mengisi sedikit air dan mengocoknya sampai semua bubuk di dasar cangkir hilang. Barulah Yani mengisi penuh air dan membawanya ke hadapan Qin Lang. Terima kasih. Qin Lang berterima kasih padanya dan ketika airnya dingin, dia meminum air itu seteguk demi seteguk. Baiklah, aku pulang dulu. Ketika Qin Lang berdiri, dia tiba-tiba merasa kepalanya sangat berat dan dia kembali duduk di sofa. Qin Lang, ada apa denganmu? Yani bertanya pada Qin Lang dengan penuh perhatian. Tidak apa-apa, Qin Lang tidak tahu. Yanilah yang memberinya obat. Dia masih mengira itu adalah masalahnya dari tubuhnya sendiri. Dia memegang kepalanya untuk melawan rasa sakitnya. Tetapi akhirnya dia tidak bisa
menahannya dan jatuh perlahan di atas sofa, lalu memejamkan mata. Qinlang, Qinlang. Yani berteriak pelan di telinga Qinlang dan Qinlang tidak menanggapinya. Sudut mulut Yani sedikit terangkat. Dia pun meletakkan tangannya di bawah ketiak Qinlang, menyeretnya tubuh Qinlang yang berat dengan sekuat tenaga, sedik demi sedikit, menuju kamar tidurnya. Pada saat yang sama, Li Rui menggunakan identitas palsunya sebagai teman Qinlang untuk mengelabui Zhong Yu agar makan dengannya. Sebelum makan malam selesai, Zhong Yu pun terbaring di atas meja. Sama seperti Qinlang, Li Rui selalu terlihat sebagai pria terhormat. Sebelumnya dan saat inilah dia menunjukkan senyuman liciknya. Dia segera melunasi tagihan makanan, merangkul bahu Zhong Yu dan berjalan sampai ke mobil. Lalu dia langsung menuju ke hotel yang sering dia kunjungi. Dia memegangi bahu Zhong Yu sambil berjalan ke kamar hotel dengan rasa tidak sabar. Dia pun mendorong Zhong Yu yang sedang tidak sadarkan diri ke tempat tidur bundar yang besar. Zhong Yu jatuh ke tempat tidur, tetapi dia tidak bereaksi, seolah-olah dia tertidur dengan sangat pulas. Li Rui melihat sekujur tubuh Zhong Yu, lalu dia dengan cepat melepas pakaiannya dan berjalan ke kamar mandi. Setelah selesai mandi, Li Rui menyekat tetesan air di tubuhnya dengan handuk putih dan berjalan keluar kamar mandi tanpa alas kaki. Melihat Zhong Yu di tempat tidur, dia merasa seperti ada api yang menyala di tubuhnya. Li Rui melempar handuk ke lantai, menyalakan kamera ponselnya dan mengarahkan kamera ke arah tempat tidur. Lalu dia melompat ke tempat tidur besar dan berbaring di samping Zhong Yu. Dia telah bermain dengan belasan wanita, tapi tidak pernah ada satupun yang dapat sepenuhnya membangkitkan hasrat dan gairah di tubuhnya seperti Zhong Yu sekarang ini. Dia sudah tidak sabar untuk makan makanan spesialnya. Sedikit demi sedikit, Li Rui dengan lembut mengelus wajah Zhong Yu menggunakan punggung tangannya. Sentuhan lembut itu membuat Li Rui memejamkan mata. Dia merasa seperti sedang mengkonsumsi narkoba saat ini, melihat mulut kecil Zhong Yu yang sedikit terbuka dan memperlihatkan bagian dalam mulutnya yang halus dan giginya yang putih. Mata Li Rui semakin terbuka lebih lebar dan lebih lebar lagi. Dia dengan lembut mengulurkan tangannya ke dada Zhong Yu. Zhong Yu mengenakan baju putih setengah lengan. Dia menggunakan jari telunjuk kanannya untuk menekan garis leher Zhong Yu dengan lembut. Dengan perlahan, menekannya semakin ke bawah garis leher Zhong Yu semakin terlihat. Li Rui pun melihat tulang selangka Zhong Yu dan bra hitam di dalamnya. Mata Li Rui bersinar. Tangannya mulai gemetar. Dia sudah meneliti banyak wanita dan Zhong Yu adalah tipe yang paling menggairahkannya. Gadis berusia 19 tahun yang masih polos. Tubuhnya seputih salju. Dengan tubuh setengah dewasanya, Li Rui tidak tahan lagi. Serigala di dalam tubuhnya seperti terbangun. Dalam sejenak, Li Rui dengan nafsu melepaskan semua pakaian Zhong Yu. Tok tok tok. Saat ini, pintu kamar diketuk. Li Rui mengira itu adalah karyawan hotel. Jadi, dia berteriak, "Aku tidak butuh apa-apa. Jangan menggangguku." Tok tok tok. Pintunya masih diketuk, tapi ketukannya semakin kuat. "Apa kamu benar-benar tidak mengerti bahasa manusia? Pergi sana." Li Rui mengamuk tanpa rasa sungkan. "Li Rui, berani kamu memarahiku lagi?" Terdengar suara yang lebih galak dari suara Li Rui. Mendengar suara ini, hawa nafsu di tubuh Li Rui pun menghilang dan tergantikan oleh rasa panik. Karena yang berteriak di luar adalah istrinya. Li Rui bisa hidup begitu bahagia sampai sekarang ini karena dukungan keluarga istrinya. Tanpa istrinya, jangankan menggoda gadis-gadis, bahkan untuk makan pun akan menjadi masalah besar untuknya. "Istriku, kenapa kamu ada di sini?" Li Rui segera bangun dari tempat tidur. Jika istrinya melihatnya selingkuh di hotel, maka tamatlah riwayatnya. "Tunggu sebentar, aku baru saja selesai mandi." Mendengarkan istrinya mengetuk pintu, Li Rui ketakutan setengah mati. Dia mengangkat Zhong Yu dengan panik, melepaskan spray dan membungkus tubuh Zhong Yu dengan spray.
Dia hanya bisa menyembunyikan Zhong Yu dulu. Dia dengan cepat mengikat simpul di tubuh Zhong Yu, memeluk Zhong Yu ke jendela, membuka jendela, dan menggantungnya di jendela. Saat dia biasa berselingkuh dengan wanita lain dan suaminya tiba-tiba datang, Li Rui selalu menggunakan trik ini untuk meloloskan diri. Ini adalah lantai 4, tapi ada tembok yang berlebih di luar jendela. Li Rui pun menyangga Zhong Yu di atas tembok itu. Dengan adanya penyangga itu, seharusnya tidak akan ada masalah. Dia mengikat salah satu ujung spray di jendela. Selama jendelanya tidak dibuka, Zhong Yu tidak akan jatuh. Li Rui menutup tirai, lalu dengan cepat merapikan selimut dan bantal, menyimpan ponselnya. Baru kemudian Li Rui membukakan pintu untuk istrinya. Sebelum masuk, istri Li Rui menamparnya beberapa kali, lalu bertanya mengapa dia tidak pulang dan malah memesan kamar hotel. Li Rui pun berbohong pada istrinya. Istrinya menggeledah kamar, tapi dia memang tidak menemukan orang lain dan entah kenapa dia sedikit mempercayai kata-kata Li Rui. Aku juga akan tidur di sini malam ini. Kamu juga harus menyerahkan semua sisa uangmu, supaya kamu tidak bisa melakukan hal-hal buruk di luar sana, kata sang istri sambil menatap Li Rui. Lalu istrinya melihat tirai tertutup rapat. Alisnya pun sedikit mengerut. Untuk apa menutup tirai rapat-rapat? Kan tidak ada salahnya melihat indahnya pemandangan malam hari. Setelah berbicara, dia berjalan ke arah tirai dan membukanya. Hei, ini. Sang istri melihat spray terjepit di jendela. Istriku, jangan bergerak. Saat ini, Li Rui tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan keras. Dia bergegas untuk menghentikan istrinya. Tetapi jendela itu telah dibuka terlebih dahulu oleh istrinya. Keduanya melihat ke bawah pada saat yang bersamaan. Mereka hanya melihat bayangan putih jatuh ke bawah. Gedebuk, menyentuh tanah. Li Rui, kamu menculik seseorang, istrinya menunjuk ke arahnya dan memarahinya. Istriku, aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Masalahnya sekarang, Zhong Yu sudah jatuh ke bawah. Li Rui tidak seperti istrinya yang masih memikirkan tentang perselingkuhan. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana jika dia terjatuh dan mati, atau bagaimana jika dia ditabrak mobil. Ya, terus kenapa kamu masih diam di sini? Cepat turun. Saat ini, sang istri berteriak keras pada Li Rui. Pasangan suami istri itu segera keluar kamar dan langsung menuruni tangga. Kira-kira mereka menghabiskan waktu 3 atau 4 menit sebelum akhirnya mereka sampai di bawah jendela kamar mereka. Hanya saja ketika mereka sampai di sana, keduanya tercengang karena tidak ada seorang pun di tanah. Jalanan sepi, seolah tidak terjadi apa-apa. Li Rui, di mana dia? Sang istri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana aku tahu? Mungkin dia dibawa ke rumah sakit oleh mobil yang lewat, atau bisa saja dia diselamatkan oleh orang lain. Tebak Li Rui. Li Rui pun sangat khawatir. Jika Zhong Yu dibawa ke rumah sakit, dia pasti akan ketahuan. Ayo pergi. Kita pulang saja, kata Li Rui. Dengan bodoh, kamu menculik seseorang dan kamu masih ingin pulang setelah kamu menjatuhkannya ke bawah. Sang istri memarahi Li Rui dengan emosi. Lalu, kamu ingin aku melakukan apa? Jangan lupa, dia jatuh ke bawah karena kamu. Lebih baik kamu berdoa agar dia tidak mati, kata Li Rui dengan kejam kepada istrinya. Istrinya tercengang. Keduanya pun meninggalkan kamar dan pulang. Hanya ada beberapa mobil yang melaju di jalan yang sepi ini. Pegawai hotel pun juga keluar untuk memeriksa apa yang terjadi karena mereka mendengar suara sesuatu yang terjatuh. Tetapi semua orang tidak menyadari bahwa seorang gadis baru saja jatuh dari lantai 4. Keesokan harinya, Qin Lang tiba-tiba membuka matanya. Dia mengalami mimpi buruk semalam. Mimpi yang membuatnya ketakutan. Setelah beberapa saat, Qin Lang tiba-tiba menyadari bahwa ini bukan asrama ataupun villa. Lalu ini, ketika Qin Lang memiringkan kepalanya, dia tiba-tiba melihat seorang wanita dengan bahu
yang tersandar di dadanya. Tubuh Qin Lang bergetar dan dia dengan cepat duduk. Tubuhnya juga telanjang. Hati Qin Lang pun bergetar. Dia mengangkat selimut yang menutupi tubuhnya dan melihat kondisi tubuh bagian bawahnya. Tubuh Qin Lang dingin. Dia benar-benar tidak tertutup sehelai pakaian pun. Qin Lang, kamu sudah bangun. Pada saat ini, Yani juga duduk. Qin Lang segera menoleh. Dia ingat bahwa semalam dia datang untuk membantu Yani membawakan kopernya dan setelah minum segelas air, kepalanya menjadi sangat berat. Setelah itu dia tidak tahu apa-apalah. Kamu sengaja melakukannya, kata Qin Lang dengan sangat marah. Iya benar. Aku memang sengaja melakukannya. Saat ini, Yani pun mengaku. Dia sudah tidak punya alasan yang lebih baik lagi. Wanita jalang. Qin Lang memarahi Yani. Wanita ini menggunakan cara yang begitu keji untuk membuat dirinya melakukan kesalahan. Bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada Zhong Yu? Silahkan saja marah padaku. Kamu mungkin tidak tahu. Sebenarnya ketika aku pertama kali melihatmu, aku sudah menyukaimu. Tetapi, setiap kali kamu datang untuk mengantar Zhong Yu, kamu bahkan tidak melihatku. Aku cemburu. Aku tidak kalah cantik dari Zhong Yu. Tapi kenapa dia bisa mendapatkanmu sedangkan aku tidak? Jadi, kemarin, aku memberimu obat. Yani mulai mencari alasan atas perbuatannya. Anggap saja kejadian ini tidak pernah terjadi. Jika kamu memberitahu Zhong Yu tentang kejadian ini, aku akan membuatmu menyesal. Mulai saat ini, kamu adalah kamu dan aku adalah aku. Jangan pernah lagi muncul di hadapanku. Setelah memikirkannya sejenak di benaknya, Qin Lang pun berkata dengan dingin kepada Yani. Sambil mengatakan hal itu, Qin Lang membuka selimut dan mulai mengenakan pakaian. Qin Lang, bagaimana bisa kamu bersikap seperti ini padaku? Aku telah menyerahkan diriku kepadamu. Suara tangisan Yani datang dari belakang Qin Lang. Qin Lang tanpa sadar menoleh ke belakang dan melihat bahwa Yani perlahan-lahan membuka selimutnya. Ada noda darah merah di atas spray seputih salju itu. Bab 100. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Tubuh Qin Lang menegang. Hatinya seperti tenggelam di dasar laut. Dia belum pernah tergila-gila dengan seorang wanita di atas tempat tidur. Tapi tidak diduga, dia dan Yani berbaring telanjang di tempat tidur. Mungkinkah hal seperti itu bisa terjadi? Qin Lang tiba-tiba duduk di tempat tidur. Dengan sedih, wajahnya panas dan sosok Zhong Yu segera muncul di benaknya. Bagaimana mungkin dia pantas untuk Zhong Yu ketika dia telah melakukan hal seperti itu dengan wanita lain? Jika Zhong Yu tahu, bagaimana dia bisa menerimanya? Pada saat ini, dua lengan memeluk Qin Lang dari belakang dan Yani menempelkan wajahnya ke punggung Qin Lang. Kamu luar biasa tadi malam. Meskipun kamu dalam keadaan linglung, tapi kamu masih memelukku erat-erat. Kamu seperti sedang tidur berjalan di tanganmu. Aku seperti domba kecil yang lemah. Sampai jam 12 malam, aku baru tertidur di pelukanmu. Apakah itu sudah masuk? Qin Lang bertanya dengan linglung. Sekarang dia hanya peduli apakah Yani akan hamil. Menurutmu, melihat kepuasan yang kamu dapatkan, meskipun aku kesakitan, hatiku tetap senang, kata Yani dengan mata berbinar. Dan dia berkata lagi dengan lembut, jangan khawatir. Aku akan memberimu seorang putra yang sehat. Tidak perlu, kata Qin Lang dalam suasana hati yang suram. Saat dia berkata, dia perlahan melepaskan kedua tangan Yani yang berada di pinggangnya. Lalu dia berdiri dan membalikkan punggungnya ke arah Yani. Kamu istirahatlah. Kompensasi selama 2 hari dan sesegera mungkin. Gugurkan anak itu. Aku akan memberimu 5 juta yuan sebagai setelah Qin Lang selesai berbicara. Dia mulai berpakaian. Tidak, aku tidak ingin uangmu. Yang aku inginkan adalah kamu. Qin Lang, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti ini kepadaku? Inikah yang pantas dikatakan oleh seorang pria? Yani duduk di tempat tidur, menatap Qin Lang dengan marah. Apa artinya 5 juta yuan?
Qin Lang adalah keturunan generasi kedua yang kaya. Jika dia menikahi Qin Lang, jangankan 5 juta yuan, 50 juta yuan pun tidak akan jadi masalah. Bukan. Kejadian ini bisa terjadi karena kamu memberiku obat. Ini bukan keinginanku. Aku tidak akan mengakui anak ini. Jika kamu ingin 5 juta yuan, pergi dan gugurkan anak itu. Jika kamu tidak mendengarkan perkataanku, aku juga tetap punya cara untuk membuat anak ini menghilang. Tapi setelah itu kamu tidak akan mendapat 5 juta yuan. Aku harap kamu mempertimbangkannya dengan baik, kata Qin Lang dengan dingin sambil mengenakan bajunya. Dia pun telah memakai seluruh pakaiannya. Kenapa kamu begitu tidak berperasaan? Aku memberimu hal yang paling berharga. Tapi kamu bukan hanya tidak bersamaku, bahkan kamu juga memaksaku untuk menggugurkan anak ini. Apakah sebegitu tidak berharganya diriku sehingga kamu ingin membayarku? Yani berkata dengan nada menyedihkan, sambil duduk di tempat tidur. Air matanya pun mengalir keluar. Aku sudah bilang bahwa aku akan memberimu 5 juta yuan sebagai kompensasi. Aku harap kamu bisa membuat keputusan yang bijak. Selesai berbicara, Qin Lang pun berjalan keluar. Qin Lang, jangan pergi. Aku membutuhkanmu. Yani melompat dari tempat tidur dan memeluk Qin Lang dari belakang. Qin Lang dengan tega mendorong Yani dan langsung berjalan keluar dari rumah. Yani sebenarnya setengah dari apa yang dikatakan Qin Lang kepada Yani itu hanyalah untuk menakutinya. Jika Yani benar-benar hamil anaknya, tidak peduli siapa yang salah, bagaimana mungkin Qin Lang bisa menelantarkan mereka? Sekarang harapan terbesarnya adalah Yani takut karena perkataannya dan pergi untuk menggugurkan anak itu. Tapi sekarang Qin Lang tidak punya waktu untuk memikirkan urusan Yani. Hatinya penuh dengan rasa bersalah dan kecemasan. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Zhong Yu. Setelah berjalan cukup lama di jalanan, Qin Lang akhirnya mengeluarkan ponselnya. Tentu saja, dia tidak akan mengaku pada Zhong Yu. Dia hanya ingin mendengar suara Zhong Yu, agar dia merasa lebih tenang. Tutut, maaf. Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak dapat menerima panggilan ini. Hati Qin Lang tiba-tiba merasa tidak enak ketika mendengarkan suara operator di telepon. Kemarin, telepon Zhong Yu bisa tidak dapat dihubungi. Dan hari ini dia masih tidak dapat dihubungi lagi. Ditambah lagi Yani berbohong kepadanya bahwa Zhong Yu sedang ada urusan dan tidak dapat menjawab telepon. Firasat buruk Qin Lang menjadi semakin kuat. Dia segera memanggil sebuah mobil dan langsung pergi ke perusahaan Dream Music. Saat bertanya pada staf karyawan, ternyata Chen Jingyi dan yang lainnya sebenarnya sudah kembali sejak kemarin. Qin Lang sepertinya disengat listrik. Dia pun meminta nomor ponsel Chen Jingyi dan segera menelepon. Halo, Kak Chen. Ini Qin Lang. Apakah Zhong Yu bersamamu sekarang? Mengapa dia tidak pulang ke rumah dan tidak bisa dihubungi? Apa, bukankah kemarin kamu meminta temanmu untuk menjemput Zhong Yu? Sebenarnya ada apa ini? Ketika Qin Lang mendengar kata-kata Chen Jingyi, sekujur tubuhnya terasa dingin. Dia tahu bahwa kemungkinan Zhong Yu dalam bahaya. Siapa yang menjemputnya? Di mana dan kapan dia dijemput? Qin Lang ingin segera mengetahui informasi penting itu. Di alun-alun bandara, Zhong Yu bilang kamu meminta seorang teman untuk menjemputnya. Lalu, sebuah Cadillac datang. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah temanmu. Makanya Zhong Yu naik ke mobil bersamanya. Oh ya, dia sepertinya dipanggil Li Rui. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia benar temanmu? Di mana Zhong Yu sekarang? Qin Lang tidak punya waktu untuk berbicara banyak dengan Chen Jingyi. Usai mendengarkan kata-kata Chen Jingyi, Qin Lang langsung menutup telepon. Dia segera menelepon Yani. Dia punya firasat bahwa masalah ini direncanakan oleh Yani. Dia sekarang tidak ingin marah pada Yani. Dia hanya ingin secepat mungkin memastikan bahwa Zhong Yu aman. Di mana Zhong Yu sekarang? Cepat katakan. Qin Lang bertanya dengan cemas. Yani juga tidak bodoh. Dia tahu bahwa sekarang Qin Lang pasti tahu bahwa dia sedang berbohong.
Tetapi dia tentu saja tidak bisa mengakui bahwa dia telah bekerja sama dengan Li Rui dan merencanakan masalah ini. Maaf, aku berbohong kepadamu kemarin. Zhong Yu pulang bersamaku kemarin. Dia bilang bahwa kamu meminta seorang teman untuk menjemputnya. Lalu sebuah mobil datang dan setelah Zhong Yu memastikannya, dia pun masuk ke dalam mobil. Yani berkata dengan tenang, "Jangan bohong padaku. Aku tahu, kamulah yang menyuruh orang untuk membawa Zhong Yu. Cepat katakan, di mana dia sekarang?" Qinlang sangat panik saat ini. "Benar-benar bukan aku pelakunya. Jika kamu tidak mempercayaiku, kamu bisa bertanya kepada Kak Chen dan yang lainnya. Tanyakan, apakah Zhong Yu sendiri yang mengatakan bahwa kamu meminta seorang teman untuk menjemputnya? Apakah menurutmu, Zhong Yu akan masuk ke mobil orang asing tanpa alasan?" Saat ini, Qinlang tidak punya waktu untuk menilai apakah kata-kata Yani jujur atau tidak. "Aku sudah tahu apa yang kamu katakan. Apakah kamu punya petunjuk lain?" "Tidak ada lagi yang aku ketahui, sama seperti yang Kak Chen dan yang lainnya ketahui." Yani tersenyum tipis saat Qinlang berhenti bertanya pada dirinya. Brengsek, Qinlang mengutuk di dalam telepon. "Tunggu, Qinlang, bisakah kamu menemaniku ke rumah sakit? Ini pertama kalinya aku takut." Saat Yani sedang berbicara, Qinlang telah menutup telepon. "Sial, beraninya menutup teleponku." Yani mengomel. Senyum menyeringai muncul di wajahnya dan dia bergumam, "Tidak apa-apa. Juga jika kamu tidak pergi, jadi aku bisa lebih mudah bekerja sama dengan dokter. Untuk sementara waktu, Yani tidak ingin pergi ke rumah sakit dulu." Dia langsung tersadar dan segera menelepon Li Rui untuk mengetahui situasinya. "Apa kamu bersenang-senang tadi malam?" "Ya, Ni merasa jika bersama dengan orang cabul seperti Li Rui, Zhong Yu pasti sudah dibereskan tadi malam. Mungkin sekarang Zhong Yu sedang pingsan di tempat tidur Li Rui." "Bersenang-senang apanya? Tidak ada. Li Rui sedang menghabiskan sebatang demi sebatang rokoknya di dalam kamarnya. Dia khawatir polisi akan mendatanginya." Yani tercengang dan buru-buru bertanya pada Li Rui apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini direncanakan bersama oleh Li Rui dan Yani, jadi dia tidak perlu menyembunyikannya dari Yani. Dia pun memberitahu Yani apa yang terjadi tadi malam. "Apanya? Bagaimana mungkin dia bisa menghilang?" Yani tidak bisa menahan diri. Rasanya dia ingin menamparkan Li Rui ketika dia mendengar kata-katanya. Selain dia tidak becus membereskan Zhong Yu, sekarang dia tidak tahu kemana Zhong Yu pergi. Bukankah ini menjadi masalah baru untuknya? Ketika aku dan istriku turun untuk melihatnya, dia menghilang begitu saja. Siapa yang tahu kemana dia pergi?" Li Rui berkata dengan marah dan berusaha menenangkan hatinya sendiri. "Aku rasa dia diselamatkan oleh mobil yang lewat dan dibawa ke rumah sakit. Tidak tahu apakah gadis itu masih hidup atau sudah mati. Jika dia mati, maka masalahnya akan menjadi sangat serius. Lebih bagus lagi jika dia mati. Aku beritahu padamu, dia hanya seorang gadis dusun yang datang dari desa kecil. Tidak ada yang peduli tentang hidup matinya. Jika polisi benar-benar mencarimu, kamu harus mengatakan bahwa ini rencanamu sendirian. Jangan menyebut-nyebut namaku," kata Yani sambil berpikir. "Hei, Yani, jangan keterlaluan ya. Kenapa aku harus menanggung semuanya sendirian? Aku tidak akan melakukannya." Li Rui tidak bodoh. Jadi mana mungkin dia mendengarkan perintah Yani? Yani memarahi Li Rui idiot di dalam hatinya. "Aku beritahu padamu, pacar gadis ini bukanlah orang biasa. Keluarganya adalah salah satu keluarga terhebat di negeri ini. Jika dia tahu bahwa semua ini direncanakan oleh aku dan kamu, baik aku maupun kamu akan berakhir buruk. Aku masih bisa melindungi diriku sendiri. Sedangkan kamu, haha, tahukah kamu bagaimana cara menulis kata mati?" kata Yani dengan dingin. "Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Sial, kamu sengaja mempermainkanku, kan?" Li Rui tidak bisa menahan emosinya ketika tahu
bahwa pacar gadis itu begitu hebat. Tidak usah sok galak di depanku. Aku beritahu padamu. Sekarang kita adalah belalang yang berada di seutas tali yang sama. Satu kata saja. Kamu ingin mendengarkanku atau tidak? Yani, bukanlah orang lemah. Sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk mendapatkan Qin Lang. Yani harus mengendalikan takdirnya di tangannya sendiri. Sial. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan mendengarkanmu. Oke, Li Rui menghancurkan meja tehnya dengan kuat. Dengarkan saja aku. Jangan khawatir. Selama kamu menanggung semuanya sendirian, aku pasti bisa menyelamatkanmu. Yani sudah menjadi wanita Qin Lang sekarang dan dia yakin dia bisa merebut Qin Lang dari tangan Zhong Yu. Dengarkan aku. Jika sekarang Zhong Yu mati, itu adalah hal yang terbaik. Tapi jika dia tidak mati, kamu harus meyakinkan bahwa kamu telah berhubungan badan dengannya. Tentu saja, jika tidak ada yang mencarimu, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Jika perlu uang kompensasi, aku akan membayar uangnya dan setelah badai ini berlalu, aku akan memberimu uang sebesar 2 juta yuan. 2 juta yuan. Kamu punya uang sebanyak itu. Li Rui cukup mengenal Yani. Meskipun Yani juga seorang keturunan generasi kedua yang kaya, tapi bukan hal mudah baginya untuk memberikan 2 juta yuan, apalagi memberikannya sebagai uang. Tips: aku sudah melakukan hubungan badan dengan pacarnya. Dalam waktu dekat, aku akan menikah dengannya. Seperti yang aku katakan, keluarga mereka adalah keluarga hebat di negeri ini. Apakah menurutmu aku tidak bisa mendapatkan 2 juta yuan? Kata Yani dengan mudah. Dia yakin rencananya akan berhasil.